kalau interview itu adalah sama seperti menjual diri gitu ya Kak Billy. Belum lah, saya lebih cepat nyari kerja daripada nyari jodoh ya. gitu ya. Nah, ini Grand namanya Dasan Hotel dipuji. Hello Petra Nation, saya dengan Francisca dari Head Talent Acquisition Wings Group Surabaya, and now you're watching Ngopi Karir. Ngopi Karir, satu kopi sejuta inspirasi. Halo Petra Nation, welcome di podcast terbaru kita, yaitu Ngopi Karir. Podcast ini dipersembahkan oleh Petra Career Center, di mana supaya para Gen Z ini atau para Petra Nation yang masih struggle di dunia kerja bisa dapat insight-insight baru dari podcast ini. Aku Billy, dan di episode perdana hari ini kita akan membahas seputar rekrutmen. Dan narasumber kita pada hari ini juga sudah berpengalaman nih di dunia talent acquisition selama 13 tahun. Mari kita sambut Kak Siska. Halo Kak Siska. Hai, halo. Halo Kak Billy, seneng banget deh diundang ke Thank you so Petra. much sudah datang di episode pertama. Ya, thank you juga udah diundang. Oke, kesini. Kak Siska, sebelum kita mulai podcast hari ini, boleh perkenalkan diri nggak? Oke, halo teman-teman Petra, sebutannya Petra Nation kan ya? Betul, Petra Nation sebutannya. Oke, halo Petra Nation, perkenalkan nama saya Siska, saya dari Wings Group Surabaya. Saat ini saya menjabat sebagai Head of Talent Acquisition dan baru 13 tahun. Waduh, baru itu ya? Baru, kalau di Wings itu baru. Itu masih baru ya? Iya. Rata-rata kalau di Wings umurnya berapa? Umur kerjanya ya? Umur kerjanya. Betul, itu rata-rata 20 tahun ke atas gitu. Oh, 20 tahun ke atas. Betul. Udah kayak umurku ya? Betul. Jadi 13 tahun itu termasuk umur-umur yang masih ya baru lah kalau Masih di kicik-kicik gitu iya, ya? Masih gitu. betul. Oke, udah 13 tahun berkecimpung di dunia HR. Nah, selama 13 tahun nih, ketika screening CV di awal, kan udah ketemu banyak kandidat atau para fresh graduate itu. Betul. Apa sih yang dilihat pada saat screening CV di awal itu? Screening CV ya, itu memang tahap paling awal banget ketika kita mau rekrut kandidat. Biasanya kita akan sesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan dulu. Kan pasti di perusahaan punya lowongan-lowongan ya. Jadi di lowongan itu pun ada standar-standar atau kualifikasi tertentu. Misalnya untuk posisi supervisor produksi dari jurusan S1 Teknik Industri. Nah, itu yang akan kita lihat di CV pelamar. Gitu. Untuk pelamar-pelamar yang melamar di supervisor produksi, apakah jurusan tersebut itu cocok? Sesuai atau enggak ya? Gitu. Terus kemudian IPK standar. Jadi ada IPK standar kita. Kalau di Wing sendiri kita IPK standar di 3. Oh, oke. Oke, gitu. Terus kemudian kita juga akan lihat dari pengalaman organisasi dan kemudian terakhir kita kalau ada pengalaman magang atau kerja itu lebih menunjang. Oh, oke. Tapi disclaimer ya teman-teman, ini di Wings ya. Betul. Oke, jadi mungkin nggak semua perusahaan sama, tapi kebanyakan ya kurang lebih ada yang sama, ada yang beda gitu. Betul ya. banget Kak Billy. Gitu ya. Kalau misalkan screening CV itu kebanyakan kesalahan apa sih yang banyak dilakukan para fresh graduate nih? Oke, mungkin para fresh graduate sekarang terbantu karena banyak template-template ya. Kalau di internet sekarang kalau mau bikin CV aja ada template-nya. Nah, apa yang membedakan template ini dengan supaya bisa menarik para HR gitu ya. Nah, teman-teman harus fokus pada apa yang dilamar juga seperti itu. Nah, kebanyakan para fresh graduate ini itu yang paling krusial itu tidak menyantumkan identitas pribadi seperti nomor telepon ataupun alamat email. Lupa ya? Lupa, ya. Karena banyak informasi lain yang mungkin mereka ingin sampaikan. Jadi akhirnya informasi pribadi malah tidak tercantum. Jadi memang pernah ada pengalaman kita itu, ini kandidat sangat capable gitu ya. Bagus. Tapi kita nggak tahu nih ngubungin kemana gitu. Itu pernah terjadi juga. Nah itu kan sangat disayangkan untuk para kandidat juga. Sebetulnya dia potensial, tapi karena hanya tidak mencantumkan identitas itu, jadi akhirnya nggak kepanggil gitu. Itu. Terus yang kedua mungkin too much information. Betul. Jadi segala, misalnya memang dia adalah
aktif organisasi. Nah, tapi semua dicantumin, Dimasukin gitu yang nggak relevan dimasukin juga gitu. Jadi yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar aja yang dimasukkan agar HR itu fokus. Oh, kamu melamar sebagai supervisor produksi, kamu pernah memimpin orang, kamu pernah terjun ke lapangan atau intern di produksi mana. Nah, itu yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Gitu. Jadi nggak semua yang pernah dialami dicantumkan sehingga CV itu terlalu banyak ini ya kata-kata gitu ya. Itu yang membuat kita pusing juga sih. Berarti seharusnya ini dapat diperhatikan sama teman-teman semua ya. Betul. Berarti kalau buat CV itu beda job desk, beda CV. Betul. Nah, kadang-kadang itu soalnya satu CV buat semua. Buat semuanya. Jadi karena template itu tadi. Iya, template di salah satu sisi memang menguntungkan. Betul. Kita tahu apa saja yang ditulis. Tetapi keunikan setiap orang dan setiap posisi itu yang menjadi penting nanti untuk dilihat oleh HR. Oke. Gitu. Nah, dari screen CV nih, lolos langsung ke interview. Kesalahan apa aja? Mungkin banyak fresh graduate lah terutama. Betul. Mereka tuh bingung kayak kagok atau deg-degan gitu lah ya kalau interview ya. Oke. Ada nggak tips untuk kalau buat interview? Buat interview. Sebetulnya kalau interview itu adalah sama seperti menjual diri gitu ya Kak Billy. Tapi menjual diri in a good way ya teman-teman, bukan menjual diri yang gimana. Jadi kita sebisa mungkin kita menceritakan apa saja yang pernah kita capai selama kita berkuliah atau di luar perkuliahan yang relate dengan pekerjaan yang dilamar. Gitu ya. Jadi kita tonjolkan itu. Misalnya saya saya apply di bagian desain. Saya menguasai beberapa tools desain yang mungkin orang lain juga nggak bisa. Betul. Mungkin kalau untuk Canva orang-orang pada umumnya bisa gitu ya. Atau mungkin saya menguasai hal-hal yang secara desain itu hanya saya yang menguasai. Itu yang ditonjolkan. Gitu. Jadi nggak perlu menceritakan yang tidak relate. Jadi misalnya saya jurusan saya melamar sebagai desain, tapi saya bilang iya dulu saya pernah juara melukis atau saya juga pernah mengikuti broadcasting yang enggak relate dengan desainnya gitu. Jadi kalau ketika kita melamar desain ya kita harus banyak-banyak menceritakan kenapa nih saya pantas untuk diterima di posisi itu di bagian desain gitu. Dan dilihatnya prosesnya ya. Betul. Proses dan hasil. Iya. Kadang-kadang juga fresh graduate itu cuma nulis panitia ini, panitia itu, tapi nggak ada prosesnya. Betul sekali. Padahal ketika mungkin di kepanitiaan itu, saya dituntut untuk membuat desain dalam waktu 2 hari untuk berapa pamflet misalnya gitu. Nah itu kan kita menunjukkan kompetensi kita bahwa kita mampu mengerjakan desain deadline selama berapa lama. Seperti itu. Itu teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan kalian buat CV itu harus dijelaskan prosesnya dan hasilnya. Betul banget. Dan dibuat singkat dan sepadat. Betul. Karena HR itu juga screen CV di awal mereka butuh waktu yang cukup cepat ya. Cepat, betul. Karena kalau di kami ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah banyak sering ikut job fair atau kampus rekrutmen, kami sekali ikut itu bisa 1.000 orang yang apply gitu orang. Ya, betul. 1.000 orang. Nah, dalam 1.000 orang itu kita kan juga harus cepat banget untuk screening dan memproses ya. Paling enggak kita butuh 7 sampai 10 menit untuk melihat CV itu. Makanya teman-teman harus bisa membuat HR itu mengcapture yang bagus dari CV-nya atau yang unik dari CV teman-teman gitu. Nah, kan tadi kan kita di interview itu banyak tuh tips and trick di media sosial, ada di TikTok nih, anak-anak TikTok semua. Ya, anak-anak Gen Z sekarang sekarang TikTok ya. Jarang udah main Facebook ya? Oh, Facebook. Jarang udah main Facebook. Bener, hampir nggak pernah ya. Mungkin Instagram masih ada. Nah, itu kan di situ kan banyak banget tuh tips and trick. Terus interview gimana, ataupun kayak HR itu cepet nih kalau screen CV di awal cuma sepersekian detik lewat, jelek lewat. Nah, kalau dari pendapat dari Kak Siska gimana?
Disclaimer lagi ya, ini Ya. kan kalau di Wings ya. Betul, ini di Wings ya teman-teman ya. Ya mungkin sekarang kalau teman-teman nggak asing dengan ITS gitu ya, itu mungkin bisa seleksi dengan cepat. Nah tapi pada kenyataannya memang kalau di HR itu kami akan memperhatikan memang benar-benar sesuai atau tidak dengan posisi yang di-apply. Kalau hitungan per detik nggak mungkin lah ya. Oke. Kita bisa membaca CV teman-teman hanya dalam hitungan detik, kecuali kalau memang itu yang dibutuhkan hanya penampilan Oke, atau ya, mungkin misalnya saya butuh memang secepat mungkin yang penting dari teknik industri saya panggil semua gitu, itu mungkin bisa cepat ya. Tetapi ketika kita harus mencocokkan kandidat dengan posisi yang kita mau, itu benar-benar harus teliti. Jadi teliti dari backgroundnya, pendidikannya tadi, sama pengalaman organisasinya, pengalaman magangnya. Oke. Itu kita sudah bisa pastikan gitu kalau memang cocok. Oke. Nggak mungkin dalam hitungan detik juga sih. Jadi buat teman-teman mungkin saran-saran kalau yang ada di TikTok di mana-mana itu di cross check ulang apakah memang benar seperti itu gitu ya. Jangan sampai mungkin sekarang kan banyak orang bisa memberikan informasi, Betul. tetapi Belum tentu benar akurat gitu ya. betul. Oke, kalau misalkan dan fenomena yang terjadi sekarang itu banyak yang contoh nih kuliah itu nggak sesuai sama pekerjaannya. Betul sekali. Gimana tuh Kak kalau misalnya cara menanggapinya atau contoh nih ada temanku dari kuliah di kafe terus tiba-tiba dia mau masuk ke marketing. Nah, itu ada nggak tips and triknya atau gimana? Boleh. Jadi di Wings sendiri itu sekitar 25-30% teman-teman itu tidak sesuai dengan jurusannya. 30% hampir. Betul, iya. Dan itu sebetulnya kita temukan saat interview sih, bukan Oke. saat screening awal. Screening awal kita akan tetap fokus pada pendidikan, background pendidikannya. Tapi ketika interview ternyata teman-teman punya passion yang berbeda, Oke. punya kesukaan yang berbeda kayak tadi temannya Oke, Kak Billy. Jadi dia di kafe tapi pengennya di marketing. Nggak apa-apa, nanti ketika apply kan ada di CV itu ada about me yang singkat gitu Ya, ya. yang di atas itu ya biasanya. Betul. Nah, itu bisa dicantumkan. Saya lulusan dari DKV tapi saya sangat berminat di bidang marketing. Oke. Karena apa? Gitu. Pengalaman mana yang menunjang? Karena saya punya pengalaman sebagai seorang marketing di mana yang bisa menunjang pekerjaan ini. Oh. Nah, oke. gitu. Sehingga HR langsung memang fokusnya ke marketing, bukan ke desain. Oke. Seperti itu. Itu tips yang pertama kalau dari CV-nya. Terus kemudian bisa ditonjolkan juga dari skill-nya. Mungkin bisa dicantumkan di CV skill yang dipunya adalah negosiasi, pemasaran atau sertifikasi apa yang Iya. menunjang di marketingnya itu bisa. Nah, nanti ketika masuk di interview lebih ditonjolkan lagi pengalaman mana nih yang menunjukkan dia ini cocok di marketing. Misalnya, oke. saya sangat suka ketika ada brand baru, saya melihat pasar dari brand ini, saya meneliti dari brand ini, sehingga saya bisa menentukan nih pasar mana yang cocok untuk brand ini. Nah, waktu oke. interview bisa lebih Tonjolin tonjolin skillnya. kayak analitik skillnya gitu ya. Betul, yang sesuai dengan kompetensi marketingnya gitu. Oke, berarti hampir ya possible ya kalau mau switch karir juga gitu ya. Betul, sangat possible banget gitu. Karena apalagi teman-teman kan dalam terutama fresh graduate masih pencarian ini ya. Jati diri. Pengennya kerjaan yang seperti apa itu Iya. masih belum yakin 100% kan ya. Betul. Gitu, itu masih memungkinkan. Ngomong-ngomong switch karir nih. Kalau di Wings itu kan tadi kan gimana? Banyak gak yang switch karir atau pendek-pendek? Ya? Pendek-pendek. umur Iya. kerjaannya pendek-pendek ya. Kalau di Wings sendiri itu pasti akan cari yang long term ya. Long term. Ya, pasti yang bisa sampai selamanya lah berkarir di Wings gitu. Sampai pensiun berarti. Sampai pensiun di Wings gitu lah ya. Oke. Ya kayak contohnya saya 13 tahun ya nggak kerasa. 13 tahun. Tiba-tiba 13 tahun aja gitu ya. Gitu. Kalau pendek jarang sekali, jarang banget. Tapi beberapa teman-teman yang merasa dirinya nggak cocok gitu, kita juga ada ketentuan kalau misalnya mau pindah ke departemen atau divisi lain, Oke, gitu. oke. Memungkinkan tetapi tidak mudah, Oke. karena ada batasan misalnya harus menjadi karyawan tetap dulu. Oh, oke. Terus kemudian harus ada persetujuan atasan lama atasan baru. Nah, itu memang prosedurnya
lebih rumit. Betul. Gitu kalau misalnya mau pindah divisi atau pindah bagian. Makanya di awal kita sangat pastikan bahwa mereka masuk di posisi yang tepat dulu, gitu. Nah nanti ketika memang nggak cocok, nah itu nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak manajemen, apakah memungkinkan. Karena kalau di Wings kalau nggak ada posisinya, ya nggak bisa gitu juga, ya. betul. Dan kalau misalkan di Surabaya mungkin jarang ya. Kadang-kadang perusahaan di Surabaya itu masih yang agak konvensional. Betul, banget. Iya, jadi kalau di Surabaya masih lihat loyalitas, betul, masih lihat lama kerja, senioritas itu masih dilihat, masih tinggi ya. betul. Mungkin beda kalau di Jakarta yang job hopping gitu ya, loncat-loncat buat ningkatin karir atau naikin gaji juga. Gaji juga gitu betul. ya. Kalau di Jakarta mungkin sudah terbiasa dengan pindah-pindah kerja. Karena kalau mau naik karir, kalau di Jakarta kesannya kalau nggak pindah kerja nggak bisa naik karir, Betul. gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul banget. Tapi kalau di Surabaya mayoritas malah yang dari dalam yang di up gitu untuk karirnya gitu. Buat upgrade diri juga gitu betul ya. banget. Oke. Berarti ya lagi pula Wings itu kan family business ya. Benar. Jadi agak banyak gapnya nggak? Banyak banget. Sudah kan kita berdiri di tahun 46 ya. Jadi itu yang membuat akhirnya variasi dari generasi di Wings juga itu sangat variatif. Betul. Benar. Dari baby boomer ada, Gen X ada, Gen Y ada, sekarang masuk Gen Z. Gitu. Nah, itu yang membuat mungkin teman-teman Gen Z juga harus banyak belajar soal generasi-generasi di atasnya. Karakternya. Betul. Ya. Mengingat kalau kuliah kan hanya ketemu sesama Gen Z ya. Kalau ngomong ya udah santai aja gitu ya. Dosen-dosennya pun juga mungkin banyak yang nggak terlalu jauh juga jaraknya. Nah, ketika masuk dunia kerja, apalagi yang perusahaan-perusahaan sudah lama, langsung kaget nih. misalnya nggak balas telepon aja dianggap nggak sopan, misalnya kayak gitu. Oh ya, buat email nggak ada, cuma langsung minta tolong gitu ya. Tolong kumpulkan paling lambat tanggal segini gitu, udah diprotes itu sama. Nggak ada subjeknya, nggak ada apa gitu ya. Iya bener, itu kayak kok nggak sopan ya gitu ya. Dengar ya teman-teman semuanya. Kalau kalian tuh tetap harus belajar komunikasi yang baik sama orang tua, sama ya kalau udah kerja, kalau kita masih Gen Z itu kan harus sopan lah, gitu. Jadi nggak seenaknya sendiri gitu. Betul, menjaga komunikasi dengan siapapun kita interaksi, nggak hanya pihak di dalam internal eksternal juga. Betul, karena nggak menutup kemungkinan nanti kan kita kontak dengan vendor, kontak dengan pihak luar gitu, kayak kami kontak dengan pihak universitas dan lain-lain itu juga perlu dijaga juga gitu. Dan juga kan bawa nama baik perusahaan. Betul. Kalau kita sama eksternal agak gimana gitu nanti kan bisa ngerusak nama baik juga kan. Betul banget. Oke, Kak, aku mau nanya nih. Sekarang Kakak bisa pilih cepat aja sama kasih tahu reasonnya kenapa. Oke. Kalau misalnya ada dua kandidat, satu itu IPK-nya tinggi, cum laude. Satu IPK ya biasalah mungkin 2,7 sampai range 3. Nah, itu pilih mana buat diterima? Oke, yang pasti saya harus tahu dulu untuk kebutuhan saya seperti apa. Ya, misalnya ini untuk posisi market research gitu ya. Untuk posisi market research saya punya dua kandidat ini. Yang satu IPK-nya tinggi banget ya, cum laude. Yang satu IPK biasa. Tapi apakah dia punya background misalnya magang sebelumnya atau kerja praktek sebelumnya atau mungkin dia bekerja sambil kuliah seperti itu atau organisasi. Nah, itu kita pertimbangkan. Kalau selama masuk kualifikasi paling dasar kita, saya akan panggil dua-duanya dulu untuk tahap awal. Karena semuanya memenuhi syarat. Betul. Nah, setelah itu waktu interview saya akan gali lebih dalam apakah market research ini kan butuh pemikiran yang tajam, misalnya analisa yang tajam. Saya akan gali ketika interview seberapa tajam dari kedua kandidat ini untuk menganalisa pasar, gitu ya. Menganalisa pasar, saya harus tahu dulu kebutuhannya menganalisa secara data, apakah secara lapangan, gitu ya. Nah, kalau misalnya secara data saja, ternyata IP yang cum laude
lebih menonjol, saya akan pastikan pilih yang cum laude. Oke. Tetapi ternyata market research di tempat saya itu harus juga secara lapangan tuh harus menguasai. Oh. Ya, makanya saya akan gali ketika di lapangan apakah analisa itu keluar atau tidak. Nah, ternyata misal yang IPK-nya tidak terlalu tinggi, yang 3 misalnya, tapi dia punya pengalaman banyak di lapangan dan problem solving di lapangan cukup bagus, saya akan ambil yang biasa lah, standar lah ya. Betul, karena kebutuhan saya waktu itu saya harus bisa untuk analisa dua-duanya. Oh, oke. Gitu. Oke. Berarti kunci penting juga tetap harus bisa komunikasi ya. Betul banget. Ya gimana ya? Berarti IPK itu nggak memungkinkan anak atau mahasiswa untuk langsung dapat kerja. Iya, benar. Itu benar. Benar banget. Gimana cara problem solvingnya, mengaplikasikan ilmunya yang lebih penting. Oh, oke. Ya. IPK tinggi misalnya, ini memang ini pernah kejadian juga. 3,9 gitu ya. Tetapi ketika dikasih sebuah permasalahan, dia nggak bisa menyelesaikan. Nah, itu juga fatal sih. Oh. Gitu. Jadi memang dia sangat pintar, tetapi ketika ada permasalahan, dia bingung harus ngapain, kemana, apa yang dilakukan. Nah, itu juga yang tidak kita inginkan atau kita hindari juga gitu. Nah, itu. Berarti percuma kalau IPK tinggi kalau kerja tugas doang gitu ya. Betul. Hanya sebatas kerja tugas dan rajin aja nggak cukup. Ya. Tetapi pola pikir, critical thinkingnya itu mesti benar-benar harus jalan gitu. Oke. Oh ya, sambil ngobrol-ngobrol ada minuman. Boleh diminum Kak? Benar-benar. Ini segar banget seger ya. Ini tuh dari anak-anak hotel. Jadi mereka juga ada buka restoran teman-teman di PCU tanggal 22 Oktober. Jangan lupa datang. Jadi silakan diminum. Ya, saya boleh datang ya nanti ya? Boleh banget. Boleh nanti ya, langsung kontak saya yang traktir. Oke, langsung deh. Kosongin jadwal. Langsung 22 Oktober boleh datang aja. Silakan Kak kalau diminum kita santai-santai aja. Boleh. Kita santai-santai aja sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Boleh ya minum dulu ya? Silakan. Tidak tahan dengan rasa segarnya nih. Waduh. Ini tuh anak-anak hotel yang buat semua. Gimana? Enak banget. Enak. Ini green tea ya. Green tea-nya betul. kerasa banget sih. Nggak terlalu banyak susu, tapi lebih banyak green tea-nya. Wah, itu pujian loh buat anak-anak hotel. Ya, ini enak banget. namanya hotel dipuji. Oke. Seger ya. Sambil ngobrol-ngobrol gini kan enak ya harusnya ya. Iya, benar banget. Tadi saya sudah lirik-lirik ya. Tahu aja Kak Billy kalau saya lagi haus. Nah, untuk next question nih. Kalau misalkan pilih anak yang soft skill-nya tinggi atau technical skill yang tinggi? Saya sesuaikan juga dengan kebutuhan saya. Tapi mayoritas saya akan pilih di soft skill. Oke. Karena kalau dari technical skillnya itu bisa diajari. Betul. Atau bisa ditrainingkan. Betul. Tapi kalau soft skill itu pembawaannya, karakter betul. Karakter dari rumah, lingkungan. Benar. Ada misalnya case orang ini kejadian benar ini ya. Jadi tim saya kebetulan diundang untuk ke Jakarta. Untuk posisi baru yang belum pernah dia kuasai, tapi dia punya soft skill yang bagus. Sehingga ketika dia tidak mengerti, dia nggak ngerti apa itu misalnya SAP dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk bertanya, dia berusaha untuk mendekatkan diri, memperlakukan orang-orang yang memang expert di bidang SAP ini dengan baik dan dia melakukan pendekatan dengan baik juga. Akhirnya orang-orang yang expert ini tadi mau mengajari dia untuk apa itu SAP dan lain sebagainya. Akhirnya mau nggak mau dia belajar dari situ gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak punya soft skill yang bagus, kemungkinan untuk dapat pelajaran dari beliau-beliau yang sudah expert ini juga akan terbatas gitu sih. Kadang-kadang kita juga harus ngosongin udah lulus merasa sorry to say harus ngerasa pinter. Bener. Masuk kerja kan harus ngosongin lagi gelasnya. Betul. Diisi lagi yang baru. Betul gitu banget, betul. Jadi memang soft skill itu sangat berpengaruh juga ketika di dunia kerja. Yaitu karena banyak hal sebetulnya yang kita tuh sebetulnya masih belum bisa atau masih belum kompeten di tempatnya. Tapi kita harus banyak belajar dan berlatih. Nah, ini kan nggak bisa sendiri. Ya, ada orang lain yang bisa harus membantu gitu ya. Benar. Jadi kalau
di Wings ya, contoh tadi di Wings lebih memilih soft skillnya. Iya, betul. Karena itu tadi kita bekerja dengan banyak orang, banyak departemen, banyak prosedur yang harus diikuti. Ketika teman-teman nggak punya soft skill dan nggak bisa menempatkan diri, frustasi. Betul. Jadi mereka sendiri akan merasa kenapa terlalu rumit di perusahaan ini, gitu ya. Itu juga aku rasakan Iya, gitu ketika ya, Kak? bekerja. Gimana Kak? Ya kadang-kadang tuh aslinya tuh bisa cepat, bisa kalau kita kan prinsipnya kayak Gensi ini ya mau cepat. Ya itu terjadi di diriku sih. Itu jujur Betul. ini. Tapi kadang-kadang kalau dari manajer ngomong nggak bisa ada prosesnya gini-gini. Ya emang agak ngomel-ngomel di awal. Tapi kadang-kadang kalau udah jalan, oh iya juga sih, nggak salah sih. Jadi ya kadang-kadang kita harus bisa ngertiin, nggak mau apa ya, jangan selfish lah. Betul. Iya. Iya, berarti Kak Billy udah punya soft skill yang bagus tuh. Pemahamannya bagus juga Ya gitu masih ya. belajar, masih kadang-kadang sering ngomel. Ya ngomel wajar lah, Iya, namanya juga iya. kita manusia. Iya, betul. Tapi ngomel tetap dilaksanakan. Iya, benar-benar. Ya itu ciri khasnya Gen Z banget sih. Ya, harus dikeluarkan semua ya. Iya kadang-kadang tuh Omel-omelnya. gini, kita tuh ngomel itu bukan kita nggak mau kerja, tapi kita mau ngeluarin emosinya aja gitu loh. Iya, betul. Jadi butuh pelampiasan butuh gitu pelampiasan, kan makanya kita mengomel. Tapi kadang-kadang di generasi yang lain kok ngomel terus ya, kok ngomel terus ya. Padahal ya nggak juga, Iya. kita tetap mau mengerjakan. ya. Gitu. Benar-benar. Ya sih, sejauh ini saya kerjasama dengan Gen Z itu potensial banget. Jadi Gen Z ini punya sebuah kemampuan yang beda gitu loh dengan generasi-generasi berikutnya. Cara berpikir yang cepat, tanggap seperti itu. Cuman memang dari sisi kesabarannya gitu, karena terbiasa cepat itu tadi. Betul. Ya. Jadi kalau agak menunggu sedikit ada Iya, apa ini iya, gitu ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong nyari kerja juga, apakah cari kerja itu sama kayak cari jodoh? Aduh. Gimana Kak Billy sudah punya jodoh belum ini? Belum, rasanya lebih cepat nyari kerja daripada nyari Ini jodohnya jodoh ya. gitu ya. Ya itu juga ini sih jadi catatan juga Gen Z itu akhirnya agak berhati-hati dan memilih jodoh karena banyaknya informasi yang Iya. masuk. Sangat-sangat pemilih ya akhirnya. Pemilih banget. Benar. Picky ya. Picky, betul. Bisa dikatakan sama, bisa dikatakan tidak gitu ya. Sama waktu awal-awal karena apa? Mencari pekerjaan itu tidak melulu aku hanya dapat uang. Betul. Tetapi gimana kita bisa menyesuaikan dengan perusahaan dan perusahaan bisa menyesuaikan dengan kita. Sama kan kayak cari Sama. pacar. Sama. Sama-sama menyesuaikan kan ya. Betul. Gak mungkin salah satunya yang kamu harus ikut aku gitu kan, Iya. gak mungkin ya. Nah itu, jadi cari jodohnya itu sama-sama menyesuaikan. Oh saya cocok dengan budaya perusahaan ini, cara kerja yang ini. Begitu kan perusahaan. Oh perusahaan misalnya, kita punya kedatangan tim baru nih Kak Billy. Kak Billy punya potensi ini yang bisa dikembangkan. Nah menyesuaikan dia perusahaan. Oke. Gitu. Jadi sama-sama berkembang perusahaan dan karyawannya seperti juga itu ya. Jadi itu jodohnya. Jodohnya. Kalau Betul. nggak cocoknya di mana? Kalau nggak cocok, kalau misalnya jodoh sudah menikah kan, misalnya kalau sudah jadi karyawan sudah menikah udah lama ya, Ya, kayak saya betul. ini ya 13 tahun gitu ya. Ini sudah tahap pernikahan misalnya gitu ya. Kalau jodoh sudah nggak bisa lagi lepas bisa gitu gitu ya. ya. Tapi kalau pekerjaan masih bisa dipertimbangkan gitu. Tapi pasti pertimbangan-pertimbangan ini tidak dilakukan dengan terburu-buru. Pasti akan ada step by step yang harus ini memang bagus untuk saya atau tidak kayak gitu. Jadi ya jodoh nggak jodoh gitulah ya. Jodoh, gitu ya. Betul. Berarti tetap ada kayak harus ada match-nya juga Betul. gitu. Oke. Terakhir Kak Ya, Siska, oke. waktunya juga udah mau habis juga, ini udah dikode-kode nih. Oh. Padahal masih mau ngobrol sampai besok ya. Aduh, ini besok boleh kalau kita live aja gitu ya gitu ya. Oke. Terakhir, mungkin ada nggak pesan buat para Petra Nation yang habis fresh graduate atau pada teman-teman kamu juga yang pada Gen Z yang lagi cari kerja? Oke. Pesan buat mereka, mereka. apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Sebelum masuk ke dunia Sebelum kerja masuk gitu kerja ya. juga, gitu. Oke, Petra Nation. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi bingung mau cari kerjaan yang seperti apa dan lain sebagainya, kurangi Kurangi apa ini? Kurangi apa nih? Kurangi dulu berselancar di sosmed Oke. dan cari tahu apa yang benar-benar
Petra Nation inginkan. Nah. Karena yang menentukan karir dan masa depan Petra Nation bukan sosmed, bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Nah, oke. Oke, tips dari saya 5W1H. 5W1H? Betul. Oke. 5W1H sebelum teman-teman masuk ke dunia kerja. Apa aja 5W1H? Why, what, when, gitu ya, where gitu. What, apa? Apa yang membuat saya ingin bekerja? Pekerjaan apa yang ingin saya lakukan? Nah, itu harus benar-benar dijawab, teman-teman. Kenapa saya harus bekerja? Kenapa? Cari uang? Cari uang kah? Iya. Cari pacar kah? Iya. Cari pengalaman? Networking? Betul. Itu dijawab dulu why. Terus kemudian when? Kapan saya harus mulai bekerja? Where? Di mana? Gimana? Perusahaan seperti apa yang ingin saya jadikan tempat untuk berkarir? Terus kemudian how? Bagaimana saya akan bekerja? Bagaimana saya akan mengaktualisasikan diri saya dalam pekerjaan? Gitu. Itu dijawab dulu sebelum masuk ke dunia kerja. Karena pertanyaan-pertanyaan itu yang nantinya akan ditanyakan waktu interview. Udah kayak ya template. Iya, betul. Template pertanyaan gitu ya. Betul. Karena teman-teman akan diyakinkan bahwa pekerjaan yang nantinya diberikan itu cocok dengan teman-teman. Nah, ketika teman-teman nggak tahu apa yang diinginkan, nah ini agak nih, susah bahaya ya. nih. Agak susah ya. Iya, nggak tahu nanti HR-nya nggak paham teman-teman mau ngapain, teman-teman juga nggak paham mau ngapain nih di Mau perusahaan. ngapain di perusahaan itu ya? Atau cuman ikut-ikutan doang gitu ya? Betul. Apakah menambah beban perusahaan, ataukah mengangkat beban perusahaan gitu ya? Itu sih. Itu ya pesannya. Berarti yang habis fresh graduate kemarin teman-teman, jauhi dulu sosial media. Mungkin bukan jauhi kayak gimana ya? Iya. Berhenti sejenak, berhenti pause sejenak, dulu untuk mengetahui apa yang benar-benar diinginkan dalam berkarir. Itu. Kadang-kadang itu juga susah loh. Iya. Nggak gampang, butuh waktu. Betul. Tapi bukan berarti nggak bisa. Iya, betul. Oke, thank you so much Kak Siska udah datang di podcast perdana kita di episode 1 hari ini. Semoga nggak kapok. Nggak kapok. Di episode berikutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di topik yang lain. Oke, amin. Thank you juga you, ya. Kak Billy sudah mau mengundang dan saya senang juga sih kalau berbagi kayak gini. Artinya kalau teman-teman aware itu semakin memudahkan. HR ya, para HR ini ya. Bener banget. Pekerjaannya mungkin bisa agak turun dikit lah gitu ya. Jadi anak-anak udah lebih siap gitu ya. Bener, teman-teman juga lebih siap juga. Oke, thank you teman-teman sudah dengerin podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe ataupun komen, dan juga bisa share juga ke teman-teman kalian kalau podcast ini semoga bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Oke, thank you semua. Thank you Kak Thank you. Billy. Thank Bye-bye. you. Bye-bye.